Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya, kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena kita masih dalam keadaan sehat. Ibu doakan yang kemarin sakit, hari ini sudah sembuh ya. Jadi kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, yuk kita berdoa dulu agar hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak, tadi pagi kalian sudah melakukan kegiatan ibadah ya, sholat subuh bagi yang beragama Islam. Kemudian sudahkah kalian tadi pagi berolahraga? Ya, olahraga membuat badan kita tetap sehat ya. Begitu juga dengan sarapan pagi ya. Sarapan pagi membuat kita bisa melakukan tugas kita dengan baik. Nah, anak-anak, kita masih di tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, kita ingat lagi bahwa di tema 1 ini terdiri dari 4 subtema. Subtema yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Sudah kita selesaikan di minggu kemarin. Kita ke subtema kedua tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Terus yang subtema ketiga tentang pertumbuhan hewan. Yang keempat, subtema yang keempat yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan di subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemarin kita sudah belajar subtema 2 di pembelajaran 1 dan 2. Kita akan melanjutkan di subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Apa sih tujuan pembelajaran di pembelajaran 3 dan 4 ini? Nah, ya, kita lihat ya, diharapkan setelah membaca nanti kalian dapat mengidentifikasi makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian diharapkan kalian dapat menjelaskan pengaruh makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Tujuan yang ketiga yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan manfaat makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Kemudian yang keempat, diharapkan kalian dapat menjawab pertanyaan tentang hubungan makanan dan kesehatan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, yang kelima, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan, kesukaan atau hobi individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Kemudian yang keenam, diharapkan kalian dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik menyimpan. Yang terakhir, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, anak-anak, yuk kita mulai kegiatan pembelajaran kita. Coba kalian perhatikan dulu apa yang ibu miliki. Nah, ibu
ada gambar seperti ini ya. Nah, ada sagu ya, tulisan di sini ada sagu. Terus sini ada nasi, ada jagung, ada singkong atau ubi ya. Nah, ini merupakan makanan pokok. Makanan pokok ini yang biasa kita makan sehari-hari ya. Makanan ini mengandung karbohidrat ya. Karbohidrat inilah yang membuat kita bertenaga. Yuk kita lihat gambar selanjutnya. Nah, Ibu punya gambar di sini ada ayam ya, ada daging ayam, ada telur, ada tempe, ada ikan, ada tahu dan ada daging. Nah, semua makanan ini merupakan lauk pauk yang biasa kita makan sehari-hari. Ya, lauk pauk ini mengandung yang namanya protein. Ya, protein ada 2 macam, yaitu ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani terdapat pada makanan yang berasal dari hewan, contohnya ayam, telur, ikan, dan daging. Kemudian protein nabati terdapat pada tahu dan tempe ya, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yuk kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ada buah-buahan, ada rambutan, ada apel, ada pepaya, pisang, ya, ada manggis, ada mangga, ada belimbing, dan juga ada anggur. Nah, buah-buahan ini banyak mengandung vitamin ya anak-anak. Nah, Ibu punya gambar selanjutnya, gambar sayuran ya. Nah, banyak sekali di sini ya. Ada bayam, ada di sini ada wortel, terus ada buncis, terus ada sawi, ada brokoli ya, terus ada tomat ya. Sayur-sayuran ini banyak juga mengandung vitamin dan mineral yang bagus untuk tubuh kita. Apalagi kalian masih dalam masa pertumbuhan, harus banyak makan sayuran dan buah-buahan. Nah, yang selanjutnya adalah susu ya. Susu juga banyak mengandung protein, vitamin dan mineral ya. Nah, anak-anak, nah yuk kita baca apa sih bahan-bahan yang termasuk ke dalam makanan yang ada pada gambar ini. Nah, makanan itu sangat penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan adalah makanan yang sehat dan bergizi. Ya. Apa saja sih makanan yang menyehatkan dan bergizi? Nah, ya tadi sudah dijelaskan sama Ibu. Ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Makanan pokok misalnya berasal dari nasi, ya.
Jika tidak, berarti kita bisa mengganti nasi dengan kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Kemudian ada lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan juga cumi-cumi atau makanan yang berasal dari hasil laut. Kemudian ada sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Buah-buahan banyak sekali ya. Ada jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Kemudian ada susu. Susu berasal bisa dari sapi dan juga dari kambing. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar yang ada. Kemudian kalian tuliskan saja ya makanan yang ada. Nah, kalian tuliskan berdasarkan nomornya ya. Semua ibu sudah dikasih nomornya. Nomor 1 makanan apa, nomor 2 namanya apa, nomor 3 pasti kalian hafal ya. Nah, kalian tuliskan apakah termasuk makanan yang baik. Misalnya nomor 1 apa, sama ibu kasih contoh. Misalnya nomor 1 buah-buahan bu. Buah-buahan termasuk baik untuk kesehatan atau tidak. Nah, kalian jika sudah, kalian tuliskan alasannya ya, mengapa buah-buahan merupakan makanan yang baik bagi kesehatan. Kemudian kalian lanjutkan sampai ke nomor 6 ya. Di sini tadi sama ibu semuanya sudah dijelaskan ya. Oke. Kalian bisa tuliskan di buku kalian ya, yang sudah disediakan oleh ayah dan bunda. Nah, Siti dan Dayu juga suka terhadap makanan yang sehat. Tapi kesukaan Siti dan Dayu ternyata berbeda. Siti lebih suka bayam. Sedangkan Dayu lebih suka wortel ya. Mereka saling menghargai kesukaan masing-masing. Tidak ada yang memaksakan untuk menyukai makanan temannya ya. Lani juga punya makanan kesukaan. Lani lebih suka ikan, sedangkan Udin lebih suka daging ya. Mereka tidak pernah memaksakan makanan kesukaan mereka pada teman mereka. Nah, begitu juga dengan Edo. Edo lebih suka kentang, sedangkan Beni lebih suka roti ya. Makanan tersebut merupakan makanan yang sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Bahan makanan sangat berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh kita. Nah, anak-anak, makanan yang mereka makan memerlukan proses yang namanya perkembangbiakan. Nah, ya anak-anak, masih ingat proses perkembangbiakan? Nah, proses perkembangbiakan merupakan salah satu cara yang dilakukan agar makanan bisa menjadi banyak dalam waktu yang singkat, baik itu buah-buahan ataupun daging dan ikan. Nah, anak-anak, dari proses perkembangbiakan ini ya bisa menghasilkan ribuan ya sampai ke puluhan ribu makanan yang diinginkan. Nah, masihkah kalian ingat bagaimana cara menjumlahkan bilangan ribuan? Nah, ya, kita bisa
menggunakan cara yang paling mudah untuk menghitung hasil penjumlahan bilangan ribuan. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyelesaikan penjumlahan ya bilangan ribuan yang ada pada soal cerita. Nah, coba yang pertama ya, pada musim panen dihasilkan 2 keranjang bambu. Keranjang pertama berisi 1750 jambu, sedangkan keranjang kedua berisi 1850 buah jambu. Jadi berapa hasil dari kedua keranjang tersebut ya? Kalian kerjakan di buku kalian yang sudah disediakan oleh ayah dan bunda. Sedangkan untuk yang kedua, Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka, sedangkan truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Jadi berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Nah, itu ya anak-anak kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Nah, jangan lupa tetap belajar, kerjakan tugas yang Ibu berikan, tetap ada di rumah ya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun ketika kalian sudah selesai bermain, sudah selesai memegang benda-benda yang kotor. Nah, jika kalian akan keluar dari rumah, ya, ikut ayah atau bunda misalnya, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Sampai ketemu lagi di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.